Do that one dance, baby. That one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Napoleon dengan NPM 191111000353. Saya selaku pemateri dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat Jumat. Yang pertama ada pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat sesudah khutbah yang dilakukan pada waktu zuhur di hari Jumat. Sholat Jumat merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki yang telah dewasa. Sholat Jumat pelaksanaannya harus dengan berjamaah bersama sejumlah kaum muslimin di suatu tempat. Artinya, apabila seseorang telah melaksanakan sholat Jumat, maka tidak perlu lagi melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua ada hukum melaksanakan sholat Jumat. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk mengerjakan sholat Jumat, maka segeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah pekerjaan jual beli. Yang demikian itu lebih baik apabila kamu mengetahuinya. Sholat Jumat itu hukumnya fardu ain, wajib ain, artinya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang telah dewasa. Yang ketiga ada syarat menunaikan sholat Jumat. Yang pertama Islam, yang kedua laki-laki, tidak diwajibkan bagi kaum perempuan. Yang ketiga balik atau dewasa, yang keempat akil atau berakal, yang kelima sehat, yang keenam merdeka bukan hamba sahaya, dan yang terakhir mugim, diam atau tinggal dalam negeri bukan seorang musyafir. Yang keempat ada syarat sah mendirikan sholat Jumat. Menurut mazhab Imam Syafi'i antara lain yang pertama, hendaklah dikerjakan dalam negeri yang tetap yang telah dijadikan tempat tinggal baik di desa maupun perkotaan. Yang kedua dilakukan dengan berjamaah atau bersama-sama. Yang ketiga, jumlah makmum yang sholat Jumat minimal 40 orang dari penduduk setempat atau penduduk asli yang telah wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian 2 rakaat sholat Jumat dan 2 khutbah harus masih masuk pada waktu zuhur, dan yang terakhir harus didahului dengan 2 khutbah. Yang kelima ada sunnah-sunnah yang bersangkutan dengan sholat Jumat. Yang pertama mandi bagi seseorang yang akan pergi Jumatan. Yang kedua memakai pakaian yang paling bagus dan putih warnanya. Yang ketiga memakai wangi-wangian. Yang keempat memotong kuku, menggunting kumis dan menyisir rambut. Yang kelima pergi lebih awal dengan berjalan kaki. Dan yang terakhir memperbanyak doa dan membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada rukun 2 khutbah. Yang pertama mengucapkan pujian kepada Allah. Yang kedua membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga mengucapkan kalimat syahadat, tauhid dan syahadat Rasul. Kemudian yang ketujuh ada syarat-syarat 2 khutbah. Yang pertama hendaklah khutbah dimulai sesudah matahari tergelincir. Khutbah dilakukan dengan berdiri. Khotib harus duduk di antara 2 khutbah. Kemudian khotib harus bersuara keras sehingga terdengar oleh para jamaah. Khatib hendaklah suci dari hadas dan najis. Khatib hendaknya menutup aurat, dan yang terakhir berturut-turut. 8 sunnah-sunnah khutbah. Yang pertama, khutbah dilakukan di atas mimbar atau di tempat yang lebih tinggi. Kemudian kalimat-kalimat yang diucapkan harus fasih dan jelas, mudah diterima oleh pendengar. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas waktu duduk di antara 2 khutbah. Para pendengar atau para jamaah harus memperhatikan isi khutbah. Kemudian menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan pujian, sholawat, dan berwasiat takwah. Yang terakhir hendaknya memberi salam. Kemudian khotib hendaknya duduk di atas mimbar sesudah memberi salam, sesudah duduk, dan saat azan mulai dikumandangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia sebagai pemateri. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang bernama Nadia Napoleon. Bagian yang akan saya jelaskan yaitu salat berjamaah. Salat berjamaah merupakan salah satu rukun-rukun agama yang paling penting, dan Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada para hambanya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan makhluk lainnya. Hukum salat berjamaah, sebagian ulama mengatakan bahwa salat berjamaah itu adalah fardu ain, dan sebagian lagi berkata bahwa salat berjamaah itu adalah fardu kifayah, dan sebagainya lagi ada yang berkata bahwa salat berjamaah itu adalah sunat muakkad, sunah yang dianjurkan. Nah, yang berikutnya lagi adalah jumlah orang dalam salat berjamaah. Salat berjamaah dapat sah apabila dengan melakukan salat seorang diri bersama imam, meskipun salah seorang di antara keduanya itu anak kecil atau wanita. Namun menurut golongan Maliki belum tercapai berjamaah jika hanya terdiri dari seorang imam dan anak kecil. Jumlah orang dalam jamaah menurut 4 mazhab ada sebagai berikut. Nah, di sini ada menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, dan ada lagi menurut Malikiyah dan Hanabilah. Adapun yang berikutnya lagi, posisi imam dan makmum ketika salat berjamaah. Apabila seorang laki-laki atau
anak kecil yang telah mumayyiz berada bersama imam, maka orang itu disunahkan berdiri di samping kanan imam dan ke belakang sedikit dari imam, dan makruh hukumnya bila ia sejajar dengan imam dan juga berdiri di samping kiri atau belakang imam. Nah, yang berikutnya lagi ada hikmah sholat berjamaah. Hikmah yang dapat diambil dari sholat berjamaah diantaranya dapat mempererat persaudaraan dan mempertebal persatuan dan kesatuan karena adanya perasaan batin dan pengakuan yang tulus ikhlas sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salat berjamaah itu sudah tidak dikenal perbedaan pangkat, derajat, kedudukan, harta dan sebagainya. Nah, sebagiannya lagi ada bimbingan salat berjamaah. Salat berjamaah itu dipimpin oleh seorang imam yang tepatnya di depan dan diikuti oleh makmum yang tepatnya di belakang. Makmum boleh terdiri dari 1 orang, 2 orang dan seterusnya yang tidak terbatas jumlahnya. Makmum harus mengikuti semua gerakan imam. Artinya makmum tidak boleh mendahului imam dan harus tunduk kepada imam sholatnya. Misalnya imam melakukan takbiratul ihram, maka dengan serempak makmum harus melakukan takbiratul ihram. Demikian juga kalau imam itu terdiri dari 2 orang, maka yang satu ada di sebelah kanan dan yang satunya lagi di sebelah kiri. Dan apabila makmum terdiri dari lebih dari 3 orang atau banyak, maka harus diatur sedemikian rupa sehingga makmum berada di belakang imam berbaris rapi berjajar seperti gigi sisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Cintiasari, NPM 1911100336. Saya selaku pemateri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sholat bagi orang yang sakit, di mana pengertian dari sholat orang yang sakit. Sholat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan setiap umat muslim dan muslimah, karena sholat itu sendiri adalah fardu ain, kewajiban atas tiap-tiap pribadi, muslim atau muslimah, yang sudah mencapai umur agama Islam, telah memberikan keringanan kepada umatnya yang tidak bisa mengerjakan sholat dengan berdiri. Bisa dilakukan dengan duduk. Jika duduk tidak bisa dilakukan dengan berbaring. Dan apabila berbaring tidak bisa atau tidak memungkinkan, maka bisa dengan terlentang. Bahkan kalau terlentang pun tidak bisa dilakukan, bisa juga dilaksanakan dengan isyarat. Cara sholat dengan duduk. Pertama, duduk seperti duduk pada tahiyat awal atau duduk di antara 2 sujud bersila. Lalu berniat bertakbir serta meletakkan kedua tangan di atas pusat dan di bawah dada. Sesudah itu membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat pendek. Sesudah itu ruku, yaitu menundukkan kepala sampai setetang dahi dengan tempat sujud dan membaca tasbih ruku sebagaimana biasa sholat berdiri. Sesudah istidal, yaitu duduk kembali atau seperti semula, dan lepaskanlah 2 tangan serta bacalah tasbihnya ihtidal. Sesudah itu sujudlah sebagaimana sujud biasa serta bacalah tasbihnya. Kemudian duduklah kembali menyempurnakan rakaatnya yang kedua sebagaimana tadi rakaat yang pertama, demikianlah seterusnya hingga salam. Cara sholat dengan berbaring. Sholat dengan berbaring, muka, dada, perut, dan kaki dihadapkan ke arah kiblat. Ruku ihtidal, sujud dan sebagaimana dilakukan dengan isyarat kepala dan kelopak mata. Sholat dengan terlentang, kedua kaki diluruskan ke kiblat. Kepala diganjal dengan bantal agar muka dapat menghadap ke kiblat. Cara sholat dengan terlentang. Orang sakit yang tidak mampu berbaring boleh melakukan sholat dengan terlentang dan menghadapkan kakinya ke arah kiblat, karena hal ini lebih dekat kepada cara berdiri. Misalnya, bila kiblat ke arah barat, maka letak kepalanya di sebelah timur dan kakinya di arah barat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.